Udah kan? Oke, thank you. Ya, mungkin saya boleh perkenalan juga ya sama teman-teman yang join. Kalau bisa unmute atau di kolom teks boleh introduce dari bisnisnya, bidang industrinya apa. Sekaligus juga kalau ada webnya biar bisa di ini ya kita coba kolaborasi. Halo Mas Harvey. Oh, oke, masih ngeheng kayaknya. Mas Yuda, boleh perkenalan mungkin Mas Yuda? Ya, ya boleh Mas. Saya Yuda, Ya, temannya Mas Dedi. oke. Simple ya, temannya Mas Dedi Ya. ya. Oke. Startupnya dari apa Mas? Dari Fikih Mas. Fikih itu Vicky, pelatihan oke. bisnis syariah. Ya, Oh, apa dia? Finansial Fikih, syariah. fikih.com, pelatihan bisnis syariah online. Latihan bisnis syariah. Oke, keren banget. Ya, Oke, thank you Mas Yuda. ya. Mas Ibrahim mungkin boleh unmute atau di teks juga boleh. Atau Mas Harvey mungkin udah bisa. Ya, halo, Halo, ya. saya Arif Harfi dari Useo Motor. Dari Usaha Useo Motor. Motor, bisnis aplikasi yang menyewakan motor. Iya, Useo Motor. Websitenya useomotor.com. Useo Motor, aplikasi yang membantu para penyewa untuk menyewa motor, bahkan tanpa harus dengan identitas yang Oke, lengkap, karena kita tracking digital footprint-nya. Gitu. yes. Hmm, butuh banget nih di kawasan wisata terutama ya. Domisili di mana Mas Harvey? Halo. Ya, untuk wisata atau untuk baru saya Oke, sorry Mas, putus-putus. Oke. Oke. Dari read.ai. Oh, ini kayaknya ini ya. Ini tools kita ya. Toolsnya Mas Alvan nih. Sorry. Iya, iya. Terus nih Oke. Mas, terus. Oke, thank you Mas Ibrahim belum mungkin. Mas Harvey boleh di ini juga ya ditulis di kolom chat Mas kalau ada alamat webnya dan lain-lain sambil kita perkenalan. Oke, terima kasih yang udah datang on time untuk sambil mungkin teman-teman yang lain berjalan dan ini juga di record ya. Jadi lebih gampang nanti kalau kita akan bahas nggak perlu pakai pengulangan dan saya pengennya interaktif. Jadi mungkin Mas Yuda, Mas Arif Harfi ya, juga Mas Ibrahim dan Mbak Fitri atau Mas Dedi dan Mas Alfon juga bisa ikut interaksi. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat. Oke, sedikit Mas, perkenalan. maaf Mas. Boleh perkenalan diri Mas? Ya. Boleh? Iya. Oke, Starvindo udah perlu perkenalan Starvindo dulu kah, Mas Dedi? Belum Mas. Ya, silakan. Halo Halo. Mas, halo. Nanti aja Mas. Nanti saya pas udah sampai rumah Mas. Pakai Oke, laptop. Lanjut aja. oke, Hmm. thank you semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih yang masih eh, ini ya Waalaikumsalam. menyediakan waktu untuk ikut hadir di sini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Filosofi. Waalaikumsalam. Ya, biasa dipanggil Filo. Saya lulusan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dengan major terutama di Hukum Telekomunikasi dan Hukum Teknologi. Sebelumnya lama di konsultan hak kekayaan intelektual di Pacific Patent, salah satu Indonesian top firm lawyer. Juga di ADCO Attorney at Law, ini untuk Energy and Mining Restructuring. Jadi saya cukup panjang juga untuk bicara tentang merger acquisition dan lain-lain. Eh, Lalu saya lama juga di sebagai corporate legal manager di Trakindo Group. Ini juga distribusi dari Caterpillar US ya. Jadi saya cukup memahami tentang company law. Dan di 2017 saya mendirikan PT Legalku Digital. Ini adalah legal tech startup. Apa itu legalku? Mungkin gambarannya ini adalah tech startup ya, legal tech. Di luar udah banyak banget sebenarnya ada Evo.com, LexisNexis, Rocket Lawyers gitu.
Kita bicaranya Legalku adalah integrated digital legal service platform. Jadi kita adalah on demand, kita bukan commerce, kita on demand legal services dan juga ada software as service. Garis besarnya kita punya on demand untuk perizinan, pendampingan hukum, terutama izin-izin khusus ya, izin genset, izin industri, atau bahkan kita bantu untuk konsultasi di beberapa perizinan spesifik seperti jasa konstruksi dan lain-lain. Itu di Legal Biz. Legal Doc kita membantu untuk dokumen generator, juga dokumen arsiping. Jadi DMS, Document Management System, ini bentuknya SaaS. Dan kita juga punya authorization management di Legal Sign. Jadi ini kategorinya adalah electronic signature untuk otorisasi ya. Jadi mungkin berbeda sama teman-teman e-sign yang udah ter-verified atau bahkan terintegrasi dengan di Spenduk Capil. Ini fokusnya adalah untuk otorisasi, terutama di internal perusahaan. Oke, Legalku mengcover di 30 kota dan 14 provinsi. Jadi kita juga partner kita tersebar di Indonesia dan bisa membantu juga terutama untuk trademark atau pendaftaran hak kekayaan intelektual di banyak negara, terutama di Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Jadi kita punya partner-partner di overseas juga. Oke, di sini saya mau interaksi juga ya. Kira-kira penting nggak sih legalitas? Mungkin Mas Yuda, apalagi di syariah misalnya. Penting nggak legalitas, Mas? Iya, kalau saya penting Mas. Jadi sekarang saya udah rutin hadiri paten HAKI, Good, HKI ya, HAKI. keren banget. Itu Yes, setiap Selasa malam di PDIN. ya, Infonya dari Bu Risma waktu itu sampai sekarang yes, masih rutin seminggu sekali yes, Mas. yes. Masih Itu belum ngerti juga sih nggak secara apa-apa. penuh. Tapi itu bagus, sudah bagus banget. Legal awareness-nya udah tinggi, terutama soal proteksi aset intangible, aset yang nggak Iya. kelihatan. Nanti kita akan bahas. Thank you, Mas Yuda. Siap. Mas Ibrahim udah bisa bersuara kah? Eh, atau Mas Harvey? Mas Harvey, penting nggak legalitas, Mas? Halo, kedengaran nggak? Kedengeran, Mas? Ya, ya. Jadi kalau legal itu untuk kita sangat penting karena kita banyak melakukan kerjasama dengan mitra-mitra rental. Jadi kan kita platform yang menghubungkan Ya, penyewa ke mitra rental dari aplikasi. Mitra rental itu harus di apa ya diberi dijaga ya, mitigasi resiko ya, Mas ya, diberikan pencegahan. itu jaga Oke, risiko pencegahan. Dia harus memahami bahwa aplikasi kita itu tidak ya, mengcover penggantian motor misalnya gitu. Nah, itu harus dipahami betul karena di awal-awal kita berdiri itu banyak yang salah arti bahwa kalau motornya hilang kita yang ganti enggak. Tapi kalau ya, kita memberikan verifikasi seperti itu dan untuk permasalahan pembatasan penggunaan identitas ya. juga kita batasi di legal agreement itu gitu. Ya, setuju, setuju banget, Mas. Thank you. Apalagi udah semuanya cukup bagus ya, legal literasinya ya. Karena kalau kita bicara legal nggak penting, ya nggak usah didengerin lebih lanjut nih berarti. Berarti udah beda nih apa visinya. Saya mau jelasin karena masalah filosofi, saya suka banget bahwa beberapa filosofi. Salah satunya adalah kita bilang map filosofi ya. Eh, Tahu nggak sih kalau kita dari Jakarta, once kita udah set tujuan kita di Google Map, kita pasti nyampe sana. Walaupun kita salah-salah jalan, tapi mapnya dia biasanya nyesuaiin lagi. Sama nih, bisnis kita juga gitu. Kalau kita udah tentuin, misalnya bisnis kita akan jadi perusahaan dengan omset atau bahkan revenue atau net profit per hari sebesar 1 triliun gitu ya. Dengan udah memperkerjakan di atas 5.000 karyawan dan ada di 30 kota di Indonesia, semuanya punya kantor cabang gitu ya. Kita udah nentuin tujuannya. Kita akan pasti sampai. Masalahnya tentang kapan dan bagaimana sampainya gitu ya. Kalau Google Map filosofi itu tadi saya dari Jakarta mau ke Surabaya, bisa nggak lewat Bandung? Bisa. Tapi lewat bawah, nggak lewat tol ini ya, Pantura. Lebih cepat memang lewat Semarang. Bisa nggak saya ke Surabaya lewat Makassar dari Jakarta? Bisa, tapi muter balik. Nah, sama nih. Gimana kita menentukan tujuan itu adalah salah satu cara kita untuk mempercepat bisnis kita dan legal membantu semua itu. Mungkin saya pengen dengar juga teman-teman di sini yang buat bisnis ya.
Mas Raffi mungkin belum kedengaran suaranya. Apa sih, Mas? Halo, Mas Raffi bisa unmute mungkin? Atau Mbak Fitri? Halo, gimana Halo, Mas? Kakak Fitri. Kira-kira Aduh, maaf aku nggak bisa on cam ya. aman. Kita discussion aja nih malam-malam. Hmm. Apa yang dituju nih? How business work? Yang kita gedein tuh apa sih di bisnis tuh, Mbak Fit? Yang digedein ya as a company-nya ya, entah itu brand, sales, Oke. everything lah yang ngebuat memang bisa scale up aja gitu. Dan Good. memang sih legal salah satu paling important ya gitu. Yes. Nah, udah ada nih. Yes, betul banget. Salah satu tadi tuh ya. Pertama tuh naikin brand atau sebenarnya trust. Gimana trust kita naik gitu. Gudang boleh kebakaran, bisnis boleh pivot. Tapi ketika brand kita kuat, trustnya tinggi ke brand itu, kita akan bisa maju terus. Jadi paling penting adalah building trust. Kedua aset tentunya. Setiap bisnis harus punya aset ya. Aset ini ada yang tadi aset mungkin yang di Mas Harvey jelas nih. Aset pertamanya adalah motor dulu karena itu yang direntalin. Atau bahkan aset utamanya teknologinya. Jadi rentalnya jauh lebih murah gitu. Lebih mudah dengan teknologinya. Nah, aset ini juga teman-teman harus lihat nanti ada beberapa hal yang kita akan describe soal aset. Tapi bisnis adalah membangun kepercayaan, aset, dan impact atau dampak. Jadi nggak semua impact juga salah satu indikator yang menurut saya sangat penting. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena dengan analogi Google Map tadi, gimana cara kita mempercepat untuk mencapai tujuan? Salah satunya dengan legal. Legal itu adalah sebagai vehicle atau sebagai kendaraan. Mas, saya keluarga saya misalnya saya generasi kedua bisnis bapak saya tuh nggak pakai legalitas tapi jalan-jalan aja saya bisa sekolah dan lain-lain gitu. Yes, itu seperti naik sepeda Jakarta menuju Surabaya. Dia mungkin tetap gerak getting revenue dan lain-lain tapi resiko terserempet, dia nggak bisa masuk jalan tol ketiup angin udah jatuh gitu. Itulah kenapa aspek legalitas itu penting. Itu menjadi kendaraan kita. Kalau kita mau lebih cepat, tadi nggak ada yang menjamin dalam perjalanan kita mencapai tujuan, kita nggak kena sesuatu. Minimal kalau legalitas, terutama nanti entitas hukum ya, itu bisa membantu kita menjaga. Misalnya tadi kalau pakai mobil ya serempet dikit mobilnya yang kena, kitanya masih baik-baik aja. Jadi aspek legal itu cara mempercepat kita mencapai tujuan kita. Dengan analogi tadi ya, bahwa legalitas sebagai kendaraan mencapai tujuan. Jadi kalau dibilang legalitas tuh cost banget mas, ngapain gitu ya? Nggak, ini beda nih budget marketing sih saya prioritasin. Kalau legal sih kayaknya cost doang gitu. Tanpa kita sadarin, kalau kita punya aspek legal, confidence levelnya naik, bahkan kita bisa buka opportunity baru. Itu analogi yang kita maksud. Oke, ada beberapa contoh kasus ya, pentingnya aspek legal di usaha kita nih. Kalau Holy Wings mungkin saya bahas soal perizinan ya, gimana dengan adanya perizinan dia harus sampai rebranding. Saya mau ngebahas tentang Shinzui misalnya. Ini aspek legal sebagai pengembangan usaha nih ya, atau percepatan usaha. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira Shinzui itu brand mana ya? Mungkin di kolom chat atau ada yang unmute, brandnya sih Jepang banget nih mas gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira brand Shinzui dari mana? Indo, oke ya Mbak Fitri tahu ya kayak kliennya Mbak Fitri juga nih. Eh, saya membantu, ya betul ya. Ini Shinzo ini dari Bina Karya Prima. Ini adalah produksi yang sama dengan minyak goreng tropikal di Bekasi. Shinzui ini salah satu sabun yang sangat laris di Afrika. Saya bantuin dia daftarkan di 16 negara di Afrika di area OAPI waktu itu. Dan pertanyaan saya, Shinzo itu kan tagline-nya secantik wanita Jepang gitu ya. Saya tanya, apakah orang Afrika masih pakai tagline yang sama dan ternyata masih sama. Jadi kalau kita bicara tentang aspek legalitas, salah satunya adalah brand atau merek dagang. Ternyata aspek legalitas itu bisa membawa pengaruh salah satunya adalah market perception. Yang tadinya orang kira ini adalah dari produksi Jepang, teknologi Jepang, dan lain-lain, ternyata ini dibuat di lokal Indonesia. Dan bahkan dia di luar negeri cukup terkenal. Nah, kita bicara tentang pivoting mungkin ya. Aspek legalitas salah satunya adalah perubahan industri. Ada yang tahu Konsula nggak di sini? Nah, boleh di kolom chat. Tahu nggak Konsula? Ini dulu dia dapat investment dari East Venture. Enggak, aku lupa.
Ah, oke, Konsula itu seperti Halodoc ya. Jadi dia teleconsultation for doctor. Tapi akhirnya dia pivot nih. Jangan-jangan ada di dapurnya Teh Fitri nih. Tahu nggak produk dia pivot jadi apa nih kira-kira brandnya? Ada yang tahu? Kalau saya bicara mie sehat, ingatnya apa? Ada yang ingat? Apa ya salah satu brandnya? Lupa aku. Mie sehat coba. Kalau ingat Ya, mie sehat, mie yang ijo-ijo itu loh. ya, hijau-hijau Lemonilo itu. ya. Lemonilo, Lemonilo. betul. Lemonilo. Yes, Konsula pivot atau dia rebranding menjadi Lemonilo. Di mana salah satu strength foundersnya adalah anak dari pemilik industri juga ya, industri retail. Ini yang dimaksud aspek legalitas tadi. Kalau kita punya perusahaan, nggak nutup kemungkinan bahwa bisnis kita akan pivot. Teman-teman harus tahu ya, ini di sebelahnya ada Astra Internasional. Ada yang tahu nggak dulu bidang usahanya awalnya apa? Ada yang bisa tebak? Apa ya lupa, bengkel bukan mobil. Bengkel dan mobil itu sekarang. Heeh. Oh, Sebelum dulunya apa sebelumnya ya? dia dia nama dari awalnya adalah Astra Internasional karena memang dia importir dari minuman limun. Jadi kayak Oh, sirup-sirup gitu, sirup atau ya minuman ringan lah. Itulah Astra Internasional sebelum dia masuk ke industri otomotif. Sama seperti Samsung. Samsung itu dulu toko kelontong, dia berubah juga jadi elektronik dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis teman-teman di sini ada berpotensi untuk pivot atau bergeser. Bergeser industrinya, bergeser produknya, bergeser marketnya. Sangat memungkinkan. Dan aspek legalitas nanti akan membantu shifting itu jauh lebih cepat. Nah, penting atau enggak aspek legalitas salah satunya adalah contohnya nih Aqua Japan nih. Orang bilang, aduh saya nggak mau daftarin dulu hakinya deh. Merek dagangnya mahal. Atau saya tunggu dulu nih dari pemerintah masih waiting list misalnya. Atau nanti aja lah nggak usah daftarin. Toh kalau misalnya nanti di ini tinggal ganti nama aja. Ada yang tahu nggak Aqua Japan ini produk apa? Atau sebelumnya nama brandnya apa? Sanyo. Sanyo, betul, betul Mas. Sanyo itu well known brand. Kalau saya dulu di Bandung, di Pajajaran gitu ya, saya orang Bandung gitu. Kalau nyalain pompa air tuh udah nggak ngomong pompa air, nyalain sanyonya. Apapun mereknya, mau Shimizu, mau apa, nyalainnya sanyo. Jadi bayangkan, sanyo mengeluarkan extra fund atau extra marketing untuk introduce Aqua Japan, tapi namanya nggak akan pernah sekuat merek sanyo. Itu yang harus teman-teman lakuin kalau misalnya kalian mau rebranding. Jadi kata-kata rebranding kalau misalnya tiba-tiba ya merek kita amit-amit ternyata dikena somasi karena ada merek yang sama di tempat lain dan kita harus ganti brand. Itu berat banget. Costnya lebih tinggi plus ada potensi customer loyal kita harus beradaptasi gitu ya. Orang masih menyebut Twitter lah walaupun sekarang udah namanya X gitu. Not that easy to rebranding. Jadi ya kalau kita punya aset intangible, salah satunya adalah nama atau domain atau identity, ya dilindungin. Sadar atau enggak, nama perusahaan kita atau nama produk kita akan jadi nama terakhir dari para foundersnya. Jadi teman-teman di sini kasih nama yang bagus untuk startupnya, karena nanti jadi nama belakang kita tuh. Seperti Teh Fitri Amiga gitu ya. Jadi orang kenal saya juga Vilo Legalku gitu. Jadi jauh lebih inilah secara brand itu penting banget untuk kita proteksi di awal. Nah, kalau teman-teman juga lihat mungkin case-nya ini ya eh, Porsche sama VW gitu ya. Kira-kira ini perusahaan mana yang paling gede? Ada yang tahu nggak? Bapak-bapak nih atau mas-mas nih kira-kira yang suka otomotif. Gedean Porsche atau VW ya? PW lebih Dan gede. VW. Kenapa bisa lebih gede? PW ownernya Porsche. Iya, betul ya. Nah, ini adalah diversifikasi market. Ketika kita punya dua brand yang berbeda di market yang kurang lebih nanti berbeda, tapi kira-kira produknya masih mirip sama-sama mobil dan lain-lain. Mungkin teman-teman tahu ya, pernah dengar nggak iklan mie sukses dulu yang pegang tuh adalah Sule iklannya. Saya suka nontonin iklan soalnya. Tahu nggak mie sukses itu produknya siapa? Produknya mie sedap ya. Kenapa mie sedap buat mie sukses? Ada yang tahu nggak siapa musuhnya mie sukses? hari ini apa ya? Yang Iya, yang betul. kecil gitu maksudnya. Yang isi dua juga, karena sukses isi dua. Sarimi Ya. juga isi dua. Jadi
Indo Indofood dia punya beberapa sub brand untuk terutama market-market di rural ya, di desa dan lain-lain. Yang lebih penting adalah banyak mie-nya, nggak harus kenyal, nggak harus bumbunya ini yang pokoknya mie-nya banyak ya. Itu salah satunya isi dua. Nah, Wings Food juga merespon tidak dengan merendahkan klasternya mie sedap gitu. Mie sedap dia dia samain sama Indomie. Head to headnya mie sedap sama Indomie aja. Sarimi dia buat lagi namanya mie sukses. Ini sama nih sama teman-teman. Tiba-tiba ada di luar kompetitor kita yang sejenis banting harga. Kita apakah kita langsung banting harga juga atau bahkan kita bilang "Oh, itu different market. Harga saya premium untuk brand ini. Kalau kita mau battle, saya akan buat brand baru. Brand yang bisa banting-bantingan harga. Itu adalah sebenarnya aspek legal yang dipakai. Salah satunya adalah trademark atau merek dagang. Jadi kalau ditanya apakah aspek legalitas itu relate sama pengembangan usaha, banget. Ini salah satu contohnya. Pivoting nih, ada yang tahu nggak Astalif ini siapa? Ini adalah brand kosmetik terbesar kedua se-Jepang. Dulu dia adalah perusahaan yang gede banget di Indonesia ya. Untuk cetak foto deh kalau teman-teman tahu. Tahu nggak ini grupnya apa? Ada yang bisa bantu saya? Ini grupnya Fuji ya. Fuji Film dulu. Fuji itu dia berevolusi salah satunya dengan masuk ke brand kosmetik karena ternyata dia punya bahan baku chemical yang kurang lebih bisa dipakai di brand kosmetik. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau contoh-contoh yang saya bawa di sini terutama untuk menyatakan bahwa aspek legalitas itu relate sama pengembangan usaha. Jadi kalau orang bilang legal itu cuma cost, nggak nambahin potensi revenue, nggak juga. Mungkin mindsetnya yang nggak sesuai. Tapi kalau dia pakai aspek legalitasnya untuk masuk ke market baru, untuk potensial pivoting, untuk adapting, sebenarnya legal cocok banget dipakai untuk pengembangan usaha. Oke, saya pengen denger dong. Sorry ya guys, kalau nggak terlalu legal banget, saya nggak mau teman-teman baca kuliah hukum nih. Saya pengennya kita implementasinya lah, terutama bidang industri hukum. Kalau ada yang mau nanya boleh ya di kolom chat ya. Saya pengen nanya dulu nih di sini teman-teman, boleh nggak sih cerita kira-kira seberapa besar usaha Anda 5 tahun ke depan? eh Mas Alfon udah bisa bersuara belum Mas Alfon? Ini salah satu hits nih produk Automanya nih. Ya, Masih artis masih kita, Mas Alfon. Geng-geng masih masih jalan nih kayaknya. Oke, Mbak Fitri deh, kasih sampel Mbak Fitri. How big Amiga the next 5 years? Amiga the next 5 years. Ya. Pengennya Oh, ya. or 10 years deh, 10 years saja langsung. Oh, 10 years. Yes. Punya inilah, punya kantor di Punya building Jakarta. sendiri ya, Amiga Ya, Building ya. iya, Amiga Building kan itu mimpi 10 tahun ke depan ya, Yes, amin. of course. Nggak nyampe 10 tahun kayak bisa tuh. Banyak ya. Amin. Iya. Good, good. Oke. eh Mbak Dara mungkin boleh sambil introduce tentang Rakdalian ya. Halo, bisa unmute kah? Kalau belum nggak apa-apa. Oke, Mas Ivan mungkin bisa unmute kah? Oke, masih. Oke. Ya, halo. Ya, halo Mas Ivan. Yes, Ya, ini masih masih prototipe. nggak apa-apa. Tapi kan Pro- visinya kan panjang, Mas. Ya, Gimana, Mas? Apa seberapa besar startupnya apa? FT ini apa, Mas? eh, ini apa ya namanya? Sebentar. Medsos Web 3.0. Oh, cool. Oke, keren, keren Jadi, banget tuh. ya, eh, ini dari ini apa? eh Memang eh, kumpulin paten dulu ini tentang pengamanan data Ya, untuk nanti masuk ke blockchain. oke. Keren, Mas. Seberapa besar, Mas, nanti dalam 10 tahun ke depan? Ya, kalau ada investor ya nanti semoga bisa bersaing lah dengan medsos yang sekarang ada.
Kalau 10 tahun sih udah bukan apa, ada investor Mas. Jangan Mas Ivan udah jadi investor juga tuh. Udah nyaplok anak usaha lain tuh. Iya, Tapi amin. seberapa besar? Seberapa besar Mas? In the next 10 years. 1 juta user, 5 juta user, atau 1000 Ya, 1000 minimal karyawan? di Indonesia tuh sudah tercover ya, Yes. 50% lah. Oke, good. Itu optimistik tuh. Good, good, good. Ya, 100 jutaan lah ya, 110 juta ya ya, udah jadi user. Oke, thank you for sharing Mas Ivan. Oke, ya, sama-sama. thank- ini penting banget untuk kita tahu apa yang mau kita tuju ya. Ketika tadi mentioning Mbak Fitri, Mas Ivan udah mentioning how big their business in the next 10 years, saya expect juga teman-teman berani untuk ngasih visi yang besar. Kenapa? Kita akan bicara tentang aspek legalitas, salah satunya adalah kalau untuk mencapai situ, sekarang saya ada di mana? Nah, kita akan bicara nih. Ada dua dua ini ya, ada 2 indikator sekarang. Pertama dari Undang-Undang UMKM. Ini yang paling gampang kali ya untuk kategorinya. Salah satunya adalah kalau kita bisnisnya belum nyampe 50 juta secara aset, maka kita bisa dikategorikan usaha mikro. Ketika aset dan atau omset kita udah naik, aset kita di atas 50 juta ya, misalnya ya, udah punya mesin, udah punya lain-lain gitu di cash dan lain-lain, di atas 50 juta, hampir 500 juta, berarti kategori usaha kita udah kecil. Dan targetnya adalah gimana caranya kita bisa naik ke menengah. Salah satunya udah 600 juta aja kategorinya udah menengah. Nah, ini di Undang-Undang UMKM nih. Dulu ya, lebih mudah gitu. Jadi kalau teman-teman bilang UMKM itu hati-hati ya, UMKM itu sorry ya, ini sampai 5 miliar, 500 juta sampai 5 miliar. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis UMKM ya sebenarnya sampai 5 sampai 10 miliar itu masih kategorinya adalah UMKM. Sebelum kategorinya besar. Nah, gimana tugas kita adalah kita mengetahui sekarang kita masih ada di mana. Apakah kita kategorinya mikro? Kalau kita masih kategori mikro, kapan kita akan naik ke kategori kecil? 1 tahun, 6 bulan, 2 tahun gitu ya. Kita mulai setting mapnya tuh. Ini jadi milestone. Ada potensi meleset, tapi melesetnya nggak jauh-jauh. Lebih baik kita meleset, tapi kita mention dibanding enggak. Nah, kalau secara Undang-Undang Cipta Kerja di PP nomor 7 ya, udah makin lebih tinggi lagi nih, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman asetnya di bawah 1 miliar, kategori masih mikro. Jadi, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini makin banyak banget usaha mikronya ya. Kalau dulu mikro tuh di atas 50 juta udah usaha kecil lah. Kalau yang undang-undang baru nih kategorinya di atas 1 miliar sampai 5 miliar itu baru kategorinya usaha kecil secara aset. Dan 5 miliar sampai 10 miliar itu kategori menengah. Baru di atasnya kategori besar. Nah, ini tadi ya mimpi kita untuk punya 10 tahun, punya building, punya jutaan user, punya revenue atau bahkan omset harian di atas 1 miliar, itu kita bisa mulai dari set, kita tahu sekarang kita di range mana, dan kapan kita bisa upscale atau naik skalanya. Nah, ini yang paling penting. Jadi legal itu akan menjamin salah satunya adalah ini ya. Kita sebagai speedometernya sebenarnya. Ya speedometer paling utama tentunya adalah finance. Nanti di kelas finance-nya Mbak Fitri itu bakalan di-discuss tuh gimana finance itu sebenarnya speedometer yang bagus. Vehicle-nya adalah legal gitu. Jadi indikatornya salah satunya adalah finance. Nah, mungkin salah satunya juga gimana cara usaha kita berkembang. Ada yang bisa bantu saya nggak? Gimana sih cara ngembangin usaha? eh Mas Fahmi mungkin. Mas Fahmi bisa di unmute, Mas? Yomi, unmute nih. Gimana ya? Bentar, mikir dua kata-katanya nih. Nggak apa-apa. Bagaimana cara agar usaha kita berkembang? Ah, ah. Lebih ke promosi sih Mas kalau menurut Fahmi. Promosi. Oke, Melakukan berarti lebih banyak promosi. yes, naikin jualan ya Mas ya, Ya berarti ya. promosi Mas. Prom Ya betul betul. naikin omset. Oke, itu paling betul, paling setuju saya. Iya betul. Oke, ada lagi cara lain nggak Mas Fahmi? Pernah pernah lihat nggak Eh, bisnis tekor kesohor? Belum. Bisnisnya nggak untung deh kayaknya, tapi kok makin gede ya? Gimana tuh berkembangnya dia? Apa ya? Kayaknya apa ya konsisten konsisten ya konsisten apa ya?
Makanya dia Dapat funding lah aja. Funding, betul dong. bisa. Kan jualan tuh nggak harus jual ke end user. Kalau orang beli saham kita, kita juga jualan sebenarnya. Iya, Ada iya lagi nggak? benar-benar. Ada lagi nggak selain itu? Ya, Ini untuk buka cakrawala semua ya, teman-teman ya. Dan nanti saya akan jelaskan aspek legalnya. iya. Ini contohnya nih, mungkin pakai ilustrasi. Nih, kedai stick kecil jadi yang segede gini gitu ya. Yakin nggak sih omsetnya jualan stick bisa ngebuat orang punya banyak building gini gitu? Atau bahkan perusahaan ini dulu mungkin kecil ya. Ya kalau dia jual laptop rumahan sih nggak bakal segede gini gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa metode untuk scale up atau naik level. Pertama ya paling gampang adalah, nggak paling gampang sih, cukup sulit juga. Tapi yang paling gampang difikirkan atau dalam kontrol kita salah satunya adalah memperbesar omset penjualan atau naikin marginnya. Omset aja nggak cukup ya kalau marginnya tipis. Jadi naikin margin profit. Of course ini cara paling common. Kedua, merger. Kita lihat bisnis kita jagonya marketing. Bisnis sana jagonya produksi, merger, atau kita buat corporate partnership. Oh, kita tahu nih ada berapa corporate yang butuh skill kita. Tempel. Ini juga cara untuk gede nih. Kalau kita nggak punya, orang bilangnya backingan lah, orang bilangnya inilah gitu ya, circle-nya tuh gitu. Apapun namanya, partnership, namanya strategic partnership atau merger, itu juga salah satu cara untuk mengembangkan usaha. Nggak harus jualan, asal kita nempel sama salah satu usaha gede yang butuh atau rutin pakai kita. Nah, yang ketiga adalah capital injection atau penambahan modal usaha. Orang bilangnya investment atau investasi. Sebenarnya kategori ini pun dibagi tiga lagi nih teman-teman. Pertama ada investasinya atau injectionnya berupa pinjaman atau loan. Sistemnya dalam jangka waktu berapa tahun kita harus kembalikan beserta bunga. Ada yang kategorinya adalah hibah atau grant. Ini juga banyak nih program-program pemerintah atau bahkan institusi, NGO, dan lain-lain juga ada grant. Grant biasanya nggak perlu dikembalikan, tapi bentuknya biasanya pertanggungjawaban. Mereka minta kita buat impact report kah atau hal-hal lain. Itu juga kategorinya capital injection ya, penambahan modal ya. Atau ketiga, investasi kepemilikan saham. Ini bedanya adalah ada yang dijaminkan. Yang dijaminkan adalah saham. Kalau loan yang satu biasanya dia nggak peduli sama bisnisnya, dia akan bicara tentang gadai aset ya biasanya, atau ada yang dijaminkan biasanya jaminannya aset bergerak yang emang value-nya gampang ditakar. Nah, ini adalah metode untuk scaling. Jadi kira-kira teman-teman mau pakai cara mana nih? Tadi nih, saya masih di kecil, Mas. Gimana caranya saya naik menengah? Nah, coba pilih salah satu dari sini. Mau naikin omset atau enggak? Tadi ya, naikin omset tapi nambah marketing dan bla 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 bla. Ya, oke. Coba opsi dua. Deket nggak sama korporasi? Deket nggak sama, eh, atau bahkan tadi ya, potensi merger nggak? Ada beberapa perusahaan yang saya kira-kira cocok, dia jagonya di produk, modalnya gede, saya jagonya di marketing. Tim sales saya lebih banyak. Udah, lakukan merge atau kerjasama. Atau bahkan tadi, cara yang paling gampang adalah nyari modal tambahan. Either angel, ataukah venture capital, ataukah nanti juga bahkan bisa ini ya, banyak institusi finansial juga ada. Jadi pilih salah satu yang kita mau pakai untuk pengembangan usaha. Yang penting nggak stagnan. Yang penting usaha kita maju. Tadi ya, kalau bilang vehicle, maju tuh mencapai tujuan. Saya mau dengar dong, ini juga ilustrasi nih ya. Banyak banget nih kayaknya tanya jawabnya. Saya pengennya biar nggak ngantuk soalnya udah malam. Oke, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Kira-kira mau pilih opsi A, opsi B, atau opsi C. Perusahaan teman-teman ya. Saya mau perusahaan saya di opsi C. Saya mau perusahaan saya di opsi B. Saya mau perusahaan saya di opsi A. Opsi C saya ganti deh, jangan 2 miliar, 5 miliar ya misalnya ya. Kira-kira teman-teman mau opsi A, opsi B, atau opsi C? Boleh dong di kolom chat. C, oke, Mbak Fitri. Oke, ada lagi yang lain? Atau nggak bisa chat juga? Ada yang mau unmute juga boleh. Mas Harvey mau pilih opsi mana Mas Harvey?
Aduh, bentar yang mana ya? Bentar option A. Mana yang Anda pilih? Ah, ah. Ini harus mikir jawabannya juga kan kalau aku milih A berarti harus Nggak, dengan nggak, nggak, alasannya nggak, juga. nggak, nggak ada Oh benar enggak. salah ya, Mas ya. Ini nanti saya bisa Apa ya? predik usaha Mas akan pilih jalan mana nih. Ini persimpangan jalan nih, Mas. Yang B deh, Mas. Yang B. Oke, Ya, oke. Mas Dedi nih, Pak Ketum, bisnisnya mau opsi mana nih? Masih jalan juga kayaknya nih. Atau Mas Fahmi mau perusahaannya ambil opsi mana, Mas? yang opsi B. Opsi B. Oke. Oke, oke. Oke, ini gambaran ya mungkin teman-teman ya. Jadi eh, ini 3 kategori perusahaan dan ini mungkin bisa jadi suggestion teman-teman nih, terutama tadi psikologinya saya udah lihat. Opsi C, Mbak Fitri itu memilih cara dengan valuasi valuation game atau eh, goreng terus nilai asetnya. Di case ini adalah calon-calon unicorn nih, yang mau unicorn, yang mau jadi dekakorn, ini pakai opsi C. Jadi dia naikin terus valuasi sahamnya. Even if, walaupun ada kemungkinan kontrolnya jadi kecil. Kalau dilihat di opsi C, sebenarnya kalau udah voting, kemungkinan ownernya udah nggak majority nih. Tapi bisnisnya gede. Yang pilih opsi C, memang paling bagus adalah pakai pendekatan marketing atau PR. Semakin sering kedengeran, semakin sering banyak berita dan lain-lain, semakin aset sahamnya naik tuh. Dan itu akan memungkinkan untuk bermain valuation game di opsi C. Nah, yang pilih opsi A ini belum ada yang pilih opsi A. Ini lucu banget. Saya kemarin ngisi juga di beberapa acara ya, dan ternyata lebih banyak yang pilih opsi A. Opsi A biasanya ini kategori family business. Jadi biasanya teman-teman perintis yang pengen ngasih legacy ke keluarga. Dia nggak peduli bisnis saya harus segede apa, bukan omsetnya. Yang paling penting adalah kontrolnya. Jadi yang pilih kategori opsi A, biasanya dia jadinya nanti perusahaan keluarga. Dan opsi B adalah hybrid ya. Kalau opsi B itu dia mau main valuation game, tapi dia nggak mau kehilangan kontrol. Jadi limitnya adalah 51. Habis 51 dia nggak main valuation game lagi. Habis itu dia akan shifting ke opsi A. Oke, Mas Ivan silahkan. Oke, mau bertanya ini ya saya. Yes. Eh, bis- Secara legal tuh bisa nggak kita punya misalnya ambil option C ya Ya. 15% saham, tapi Mm-mm. suaranya tidak 15% tapi 30% gitu. Seperti Ya, si Mark kalau nggak salah seperti itu betul. ya gitu. Marx ya sempat non diluted bahkan dia. Ya, Ya, ya. itu bagaimana itu caranya? Bisa, bisa. Kalau kita punya daya tawar yang tinggi, itu bisa sekali. Ada special right. Atau bahkan kayak ini ya, William Tokopedia. William Tokopedia juga mungkin sahamnya udah kecil banget bahkan masih di seri A, pre-seri A pun dia udah nggak majority gitu. Itu dia bisa dapat voting right atau hak khusus. Itu bisa juga. Tapi tadi ya, bagaimanapun ownership-nya udah nggak majority. Jadi challenge-nya kalau bermain di opsi C harus pinter-pinter ngatur board tuh. Jadi kalau teman-teman yang nonton film startup atau ada juga Succession ya, kalau opsi C itu memungkinkan kalau pendiri dipecat dari perusahaannya sendiri. Itu cuma di opsi C itu. Kalau masih ada opsi B dan opsi A, potensi pendirinya dipecat tuh minim. Opsi C, kalau even if dia punya hak khusus, tapi biasanya nggak ngebuat dia immune langsung. Cuman di beberapa decision dia bisa ambil decision. Silakan Mas Ivan. Eh, Seperti Mars itu kalau nggak salah juga sahamnya sudah sangat kecil ya Ya, dibanding secara total keseluruhan asetnya. Tapi dia bisa bisa tetap punya kontrol suara itu. eh, Gimana? kita bicara nanti tentang spesial ini ya. Ada beberapa yang emang dia sudah pertama case-nya Facebook itu non diluted. Non diluted itu berarti si Mark akan ngikutin terus tuh. Kedua, nggak semua bisa diimplement. Contohnya, Gojek sama Grab mirip ya bisnisnya. Nadim nggak bisa dapetin deal seperti Anthony Tan. Anthony bisa powerful di Grab, tapi Nadim
ya terdilusi jauh gitu. So it's depends sih sebenarnya. Cuman yang berbeda di opsi C itu nggak naikin revenue goalsnya. Goalsnya adalah market valuation. Jadi kita bicara tentang tidak harus dia untung ya kategorinya, tapi yang penting dia punya prospek atau bahkan market suka di opsi C. Ini cukup berbeda sama kategori A dan B ya. Karena ketika mereka mau shifting jadi eh, tidak ada lagi capital injection, cara satu-satunya adalah harus profit. Di opsi C dia nggak harus profit karena goalsnya adalah dapat injection baru. Jadi secara nature rada beda aja Mas. Doesn't mean benar atau salah ya. Ini cuma bicara tentang eh, path yang mau diambil. Mau ambil jalan mana? Ambil jalan yang kanan, ambil jalan yang tengah, ambil jalan yang kiri gitu ya misalnya. Silakan Mas Ivan masih raise hand atau ada pertanyaan Ya, lagi? Sorry, belum itu kalau ketutup. menurut eh, Hmm. Mas Muhammad itu kalau si Mark itu model yang mana? Yang C ya? Yang C, of course. Ya, Oh, kalau kita kan tadi opsi B dan opsi A nggak mungkin jadi perusahaan, jarang jadi perusahaan unicorn atau perusahaan yang gede banget. Tapi rata-rata umurnya lama. Opsi A bahkan, opsi A itu kemungkinan jadi perusahaan 100 tahun tuh. Kalau kita mau perusahaan yang jauh, panjang, rata-rata kontrolnya harus ada di founders. Tapi kalau kita bicara untuk besar, opsi A tuh berat banget kalau dia mau gede. Karena kan dia tadi ya sangat organik gitu. Tapi kontrolnya ada. Itu itu kita bicara tentang kalau kita bicara ambil opsi A ya nggak boleh greedy. Intinya gimana caranya profitable. Tahun ini mungkin kenaikannya 10%, 15% still good gitu. Beda sama gamesnya yang C nih. Opsi C ini pasti bakalan targetnya 200%, 300% itu is a must ya. Karena dia stakeholder di dalamnya tuh juga punya kepentingan. Salah satunya mereka kan inject modal. Mereka pengen juga ini cepat gede gitu. Jadi bedanya gitu sih interestnya. Opsi B memang paling tengah-tengah ya. Kita tetap dapat capital injection, tapi kita juga masih punya kontrol. Ya ini menengah lah, ini salah satu yang medium gitu. Tapi emang ini juga rada jarang tempting juga ya. Kadang berapa investor kan dia expect untuk exitnya early. Kalau kita dapat investor yang sabar atau bahkan punya ekosistem gitu ya, dia pengennya kita ngebantuin bisnis utama dia misalnya, corporate VC dan lain-lain, opsi B cocok. Tapi kalau venture capital pada umumnya rata-rata dia expect yang C gitu. Jadi dia bisa early exit tuh. Targetnya IPO. Opsi C pasti targetnya IPO gitu. Mas Ivan masih resen atau ini? eh, Silakan Mas. mensiasatnya gimana ya? Kalau seperti Ya, eh, apa sahamnya terdelusi semakin kecil ya, tapi punya power di perusahaan tersebut itu yes. gimana? Caranya adalah negosiasi dalam shareholders agreement. Ketika investasi masuk, maka dibuatlah rules of game atau syarat dan ketentuan antara para pemegang saham. Namanya SHA, shareholders agreement. Negosiasi di sana. Kalau di dalam shareholders agreement kita dapat special right, kita dapat apa pengecualian-pengecualian, maka ya berhasil. Mark bisa membuktikan kalau dia adalah nyawanya Facebook gitu, yang nggak bisa disingkirin gitu. Tapi kan Steve Jobs nggak berhasil. Steve Jobs akhirnya juga ketendang juga gitu. Jadi memang eh, bedanya ya opsi C ada beberapa tambahan noise-nya adalah konflik di internal. Internalnya politisnya harus bagus, harus ngelola hubungan sama investor tuh dielus-elus gitu. Sama boardnya harus baik lah. Kalau ribut-ribut nanti malah ada RUPS LB gitu ya, rapat umum pemegang saham luar biasa gitu. Yang ngasih mosi nggak percaya sama founders, tiba-tiba foundersnya udah jadi komisaris gitu ya, udah nggak dipercaya untuk as a CEO, atau bahkan foundersnya udah nggak jadi pengurus perusahaan, udah jadi pemegang saham pasif. Itu resiko di opsi C. Tapi biasanya namanya bagus gitu. Jadi kalau orang browsing gila perusahaannya gede banget gitu. Dan dia pendirinya gitu. Karena orang nggak pernah tahu ya. Ada orang yang bilang kalau saya boleh milih mungkin saya nggak bakal lepas sebesar itu gitu. Tapi ya tadi ini jalan ya, jalan yang mau diambil. Mau cepat gede gitu ya, atau mau jadi one of the unicorn, mau jadi part of history, atau mau punya legacy. Itu sih. Jadi opsi A, opsi B, opsi C itu salah satu mindset yang bisa kita ambil. Perusahaan gua mau dibawa kemana misalnya. Gitu Mas. Ya, oke. Terima kasih Siap. eh, Sama-sama. informasinya luar biasa. Ya, thank you, thank you.
Mas Ibrahim, oke, opsi C, good, good. Ini berarti banyak banget teman-teman yang calon-calon unicorn nih, atau bahkan perusahaan-perusahaan dengan nilai investasi tinggi. Cocok ya. Dengan investment day kemarin sebenarnya kalau teman-teman pilih opsi C, salah satunya adalah harus makin rajin tuh ketemu visi. Harus makin sering nongkrong di koran gitu ya, atau bahkan dapetin high profile person untuk ngebantu endorse kita. Di opsi C ya, opsi C itu cocok banget tuh. Misalnya kita dapat endorse dari high profile person ya, pejabat kah atau bahkan orang terkenal atau bahkan dia salah satu pendiri startup besar, biasanya chance untuk dapat investmentnya tuh lebih tinggi tuh. Jadi kadang juga investment tuh nggak terkait produk atau bahkan market, eh VC invest in people. Jadi mereka biasanya lihatnya foundersnya dulu. Foundersnya tuh networknya sebesar apa dan lain-lain. Good. Opsi C, glad to know nih. Cocok berarti networknya emang cocok untuk kita bicara tentang investment di kemudian hari. Oke. Nah, kita masuk ke aspek hukum. Ada 4 aja, kita nggak akan banyak-banyak. Nanti mungkin materinya nggak, saya pengen banyak tanya jawab juga ya. Aspek hukum itu kita cuma butuh 4 sebenarnya teman-teman. Pertama adalah perjanjian. Ini bahkan kalau kita belum punya PT, belum punya trademark dan lain-lain, pastikan perjanjian kita punya. Minimal sama partner kita sendiri. Kalau kita bermitra ya, kalau kita punya co-founder dan lain-lain, buat perjanjian. Salah satunya namanya Founders Agreement. Ini nanti cikal bakal Shareholders Agreement nih. Kalau kita belum punya PT, namanya masih Founders Agreement karena nggak ada saham. Ketika kita udah punya PT, Founders Agreement itu berubah jadi Shareholders Agreement. Tapi nggak hanya tentang Founders Agreement aja teman-teman, tapi juga salah satunya kalau kita misalnya udah mulai pakai vendor pihak ketiga, pastikan pakai agreement. Kalau kita udah mulai percayain punya beberapa karyawan, pakai perjanjian. Even if kita belum punya PT ya, gitu. Nama usahanya sama individu yang kita kerjakan buat perjanjian. Jadi ini sangat penting banget dan sekarang kan literasinya gampang ya, bisa googling, pakai chat GPT juga dibantuin gitu. Tolong bantuin saya drafting atau apa gitu ya. Atau bahkan bisa pakai legalku.com untuk bantuan yang lebih details. Kedua adalah kita membentuk badan usaha ya. Badan usaha ini tidak harus berbadan hukum. Kalau yang mau berbadan hukum ya tentunya PT. Paling ideal itu PT. Karena PT itu adalah pemutakhiran dari CV. CV itu namanya Commanditair Vennootschap. Jadi masih bahasa Belanda. Masih sisa-sisa hukum Belanda. Kalau di CV ada namanya sekutu aktif, di PT dinamakan direksi atau direktur. Kalau di CV ada namanya sekutu pasif, kalau di PT ada namanya komisaris atau pengawas. Jadi sebenarnya PT itu pemutakhiran CV. Tapi ya tadi ya, karena CV zaman dulu murah banget, dibandingkan PT yang bisa 3 kali lipat harganya. Jadi orang prefer pakai CV plus. CV itu punya namanya prive. Prive itu anti pajak tuh. Jadi seperti dividen tapi dia nggak kena tax. Jadi makanya ada beberapa orang yang emang pilih CV. Tapi untuk jangka panjang kita sarankan sebenarnya perusahaan kita berbentuk PT. Karena PT itu saham ya. Saham itu hanya ada di PT. Badan hukum lain nggak ada. Dan saham itu bisa diwariskan. Saham itu juga bisa dijual per lembar gitu, piece by piece. Jadi nggak harus prosentase. Kita mau jualnya per lembar pun boleh gitu. Jadi teman-teman yang mau punya kecepatan tinggi biasanya udah ditanyain bentuk PT. Apalagi yang tadi yang mau dapat investment, pasti akan ditanya udah ada PT-nya atau belum. Udah ada PT atau belum pun beberapa visi biasanya nanya lagi. Mereka prefer untuk diinvestnya di perusahaan Singapura karena ada satu dan lain hal lah, ada beberapa privilege ya kalau misalnya kita buka di Singapura. Jadi memang badan hukum ini adalah requirement kedua nih setelah kita buat perjanjian. Ketiga, perizinan. Nah, pertanyaan banyak yang nanya ke saya juga gitu, Mas Vilo, boleh nggak sih saya buat perizinan sebelum saya punya PT gitu? Boleh sebenarnya, tapi kan jadi 2 kali. Karena perizinan itu kan melekatnya ke badan usaha. Kalau kita belum ada, begitu kita nanti buat PT, berarti kita harus buat lagi izinnya, jadi 2 kali. Memang enaknya buat PT-nya dulu, nanti izinnya nempel ke PT-nya. Nah, ada juga perizinan-perizinan yang melekatnya nggak ke perusahaan, tapi ke produk. Misalnya produk halal, ini harus ngobrol sama Pak Ketum Pak Dedi nih. Banyak banyak produk yang emang harus punya perizinan yang terpisah. Halal, BPOM kah, izin edar kah, dan lain-lain. Atau bahkan tadi ya, sertifikasi khusus untuk produk-produk tertentu gitu ya.
Dan bahkan setahu saya juga kalau kategori TKDN pun juga sebenarnya kategorinya nempelnya ke produk bukan ke perusahaan. Karena yang dia cek adalah kadar kadar komponennya ya, dan komponen itu kan adanya di produk gitu, bukan di perusahaan. Jadi kategori ketiga adalah perizinan. Ini sebaiknya memang dimiliki setelah kita memiliki badan usaha. Salah satunya perusahaan perseroan terbatas. Nah, keempat, hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Orang bilangnya paten gitu ya. Mas, saya mau patenin logo saya dong gitu ya. Itu yang paling common. Sebenarnya yang dimaksud adalah merek dagang. Terus banyak yang lupa juga teman-teman yang punya teknologi, apakah bentuknya software, apakah bentuknya modul-modul gitu ya. Itu adalah copyright atau hak cipta. Jadi itu juga perlu diproteksi, walaupun cara proteksinya mungkin sedikit berbeda dengan trademark. Atau bahkan teman-teman punya beberapa fungsi kebaruan. Teman-teman yang masuk ke IoT ya, Internet of Things, yang ada offline to online gitu ya. Sebenarnya punya beberapa aspek untuk mendaftarkan paten. Karena paten itu nggak harus terlalu rumit ternyata. Fungsi-fungsi yang baru pun bisa dipatenkan. Dan itu menjadi aset ya. Jadi kadang kalau saya bilang bahkan sebelum kalau teman-teman single founders, bahkan hak kekayaan intelektual bahkan sebelum adanya perjanjian dan PT. Karena itu nama yang paling utama ya. Tadi ya, yang kita kembangkan itu kan trust, dan trust itu nempelnya biasanya ke brand gitu. Kalau brand kita nggak kita protect, terus tiba-tiba ada orang daftarin, di Indonesia itu kategorinya adalah first to file atau siapa yang daftarin duluan, dia yang berhak. Nggak peduli kita udah pakai 30 tahun, 40 tahun, atau 50 tahun, atau bahkan ini perusahaan keluarga, selama merek itu tidak terdaftar di Dirjen Haki, nggak dapat sertifikat, maka dia bisa jadi milik umum. Mas Teddy, sorry kecoret ya slide-nya. Oke, ini aja. Hanya 4 ini sebenarnya teman-teman yang komponen paling pentingnya. Mungkin nanti akan kita discuss lagi ya kalau emang ada sesi terpisah terkait pembahasan jenis-jenis perjanjian apa aja, bentuk usaha yang ideal apa ya. Mungkin di sini ada sociopreneur yang prefer bentuknya koperasi atau yayasan juga itu juga bisa. Atau bahkan perizinan-perizinan atas produk gitu ya. Rata-rata satu perusahaan itu punya 7 sampai 12 perizinan. Jadi kategorinya macam-macam tuh, ada yang untuk compliance, ada yang untuk sertifikasi dan lain-lain. Ada yang ingin tanyakan sampai sini, teman-teman? Oke, thank you Mbak Fitri. Oke, silakan Mas Ivan. Ya, silakan Mas. Oh, saya dulu ya. Ya, Mau tanya nih, tadi kan tentang Haki kan ya. Haki misalnya untuk pendaftaran logo atau nama brand. Ini ya, sebaiknya dilakukan ketika usahanya udah ada berbadan usaha atau ketika belum berbadan usaha ya? Apakah misal kalau apa belum berbadan usaha kita daftar Haki, mm, ketika kita buat badan usahanya itu apakah kita perlu daftar ulang atau gimana tuh? ya, ya. Thank you. Oke, thank you Mas Fahmi ya tadi ya, Mas Ivan. Oke. Pertama gini, ini ada strateginya juga nih Mas. Jadi apakah kita mau daftarkan hakinya atas nama perorangan atau atas nama badan hukum? Kalau kita mau pakai atas nama badan hukum ya berarti harus tunggu PT-nya berdiri, minimal SK Kumhamnya udah keluar. Nggak harus nunggu sampai buka rekening dan lain-lain ya. Dia cuma butuh akta dan SK Kumham. Tapi ada juga yang dia daftarkan atas nama perorangan, terutama teman-teman yang single founder. Saya contohnya legalku itu saya daftarkan atas nama individual karena memang dulu saya nggak ada co-foundernya. Tapi itu juga sebagai proteksi ya, in case saya nggak dipercaya ya brandnya kan atas nama saya pribadi gitu. Kalau ada beberapa investor yang emang mensyaratkan untuk merek dagangnya digeser dulu ke PT sebelum diinvest. Tapi ada juga yang emang nggak ada masalah kalau brandnya dimiliki oleh para founders. Bisa sendiri atau bahkan bisa kolektif. Kalau kolektif itu misalnya foundersnya ada 3, ya berarti nama individunya didaftarin untuk 3 orang. Jadi kurang lebih gitu Mas. Tergantung strateginya mau dipakai untuk apa, atau tadi rata-rata satu merek itu satu merek itu biasanya didaftarin di 3 kelas. Terutama teman-teman startup ya. Biasanya kategorinya ada 3 kelas tuh. Minimal teman-teman daftarin di satu kelas pertama dulu, di kelas webnya atau bahkan di kelas teknologinya. Jadi nanti dua kelasnya baru menyusul gitu. Jadi bisa juga pakai cara tadi tuh hybrid, yang kelas pertama adalah nama perorangan atau para kolektif, kelas-kelas berikutnya udah mulai dialihkan ke nama PT. Jadi ada strateginya sih, tergantung kebutuhan memang.
Kurang lebih seperti itu Mas Ivan. Ada yang mau tindak lanjutnya atau Oke, sudah berarti cukup? berarti misalnya kalau haki itu pertama Ya, didaftarkan di perorangan gitu ya, itu yes. nggak bisa langsung ngegeser ke badan usaha langsung. Nggak bisa. Dia harus ada nanti kena PNBP lagi perubahan ini ya, perubahan kepemilikan. Tapi kalau yang hybrid itu tadi maksudnya Mm-mm. gimana tuh? Kenapa ada Beda kelas kelas kalau berbeda? itu. Ya. Di kelas 9 misalnya perorangan, nanti di kelas berikutnya kita kasih argumentasi kenapa ini bentuknya PT ya kita sampaikan juga. Ya PT ini yang punya orang-orang ini juga gitu. Namanya sama kan direksi dia gitu. Hmm, oke Jadi oke oke. Dirjen Haki bisa. Jadi di kelas ini perorangan, di kelas yang ini adalah nama PT. Tapi ya pakai argumentasi biasanya kena tolakan sementara dulu. Kita bilang tuh pendaftaran tuh ada dua type ya. Pertama dia smooth registration. Dari awal sampai akhir dia smooth. Pemeriksaan substantif, lolos, pengumuman nggak ada yang nyanggah, lolos, terus dia bisa keluar sertifikasi. Atau ada yang non smooth. Dia kena tolakan dulu sementara dari Dirjen Hakinya, biasanya dia keluar tuh kenapa gini pertanyaannya ya, atau bahkan dianggap mirip ini. Nanti kita jawab dulu, baru setelah itu diterima. Memang beberapa kali ya Dirjen Haki sekarang lebih suka kayak ngasih tolakan sementara dulu tuh, baru jadi dia nggak ngegampangin langsung smooth ya. Tapi ada juga Hmm. kalau misalnya di kita kita lihat, makanya pendaftaran hak kekayaan intelektual itu yang paling mahal itu bukan daftarnya. Kalau daftarnya kan cuma submit aja. Paling yang rada sulit ya merek, desain industri karena kita harus buat deskripsinya ya. Paten gitu ya. Paten tuh cukup susah. Tapi yang daftar ya cuma daftar gitu. Yang sulit itu sebenarnya adalah memprediksi apakah eh, merek kita atau haki kita tuh potensi ketolaknya berapa persen gitu. Atau bahkan kita harus rebranding dulu gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bisa lakukan pengecekan dulu yang mirip apa aja. Kadang mirip itu nggak harus identical ya, tapi fonetik juga. Kata-kata misalnya legalku gitu. Ada orang jual minyak urut namanya pegelku ya misalnya. Itu bisa ketolak karena legalku, karena secara penyebutan eh, rada mirip gitu. Jadi banyak banget komponennya. Ada 3 sampai 5 komponen yang bisa menyebabkan merek kita kena tolakan. Jadi yang paling penting adalah pengecekannya, Mas. Oke, sip sip. Terima Oke, kasih, Pak. thank you sama-sama. Oke, lanjut mungkin Mas Yuda. Iya Mas, mau tanya. Jadi Silahkan. saya kan udah daftar nih Mas mereknya ya, Yes, dengan nama Vicky, terus masih berakhirnya tanggal apa tahun 2032. Itu ada ya. sertifikatnya nggak sih Mas? Gitu. Ada. Bisa Ada ya? diajukan minta online kok. Kena PNBP-nya Oh, 250 ribuan ya. Bayar bayar oh gitu. PNBP lagi ke negara. Ah, Tapi bisa. nah, Mm. oh oke. Jadi saya tinggal minta ya, berarti ya udah Ya, 3 tahun kemarin minta akun berarti. pendaftarnya di mana? Nah, nanti di akun itu aja Oh, ajukan permohonan eh, dari Kemenkumham dulu. mencetak sertifikat gitu. Oh gitu, oke. Terus Ya. pertanyaan berikutnya ini Mas, apa sih haki yang perlu dimiliki oleh apa sebuah startup gitu Oke. loh kan? Kalau nggak salah di PDN itu pertama merek, yang kedua itu yang kurang jelas gitu Mas. Yes, saya langsung skip sedikit ya. Ini nyambung ke Ah, yang Mas Yuda nih. Salah satunya adalah ini nih kategori aset. Teman-teman harus ingat ya, kalau bisnis kita tuh harus punya aset nih. Apapun gamesnya tadi, ada yang main valuation games, ada yang main ke profitable games gitu. Intinya adalah bisnis kita harus menambah aset. Apakah aset benda benda kebendaan atau intangible. Nah, merek ini kategorinya adalah intangible ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya apa aja yang termasuk, pertama tentunya merek dagang. Nama, logo itu aset berharga tuh. Itu akan mengasosiasikan orang dengan kita. Orang mungkin akan ngelihat ada juga brand lain namanya Aku Legal atau apa, tapi ketika brand logonya berbeda, orang akan tahu tetap ini bukan legalku nih. Walaupun namanya rada mirip ya dan lain-lain. Itu salah satu yang ngebuat kita unik sama trustnya ditempelin ke merek dagang. Kedua, yang orang lupa adalah copyright. Teman-teman yang punya marketing strategi, misalnya flyer unik atau bahkan desain kemasan yang bagus ya. Kalau desain kemasan bahkan bukan hanya copyright ya, tapi juga bisa masuk ke desain industri. Jadi hakinya terutama ya merek dagang. Merek dagang hampir semua bisnis punya. Kedua, copyright ini juga hampir semua bisnis punya, apalagi teman-teman teknologi. Website itu kategorinya copyright. Semua software kategorinya copyright. Jadi marketing tools, modul itu kategorinya copyright. Jadi itu juga
pasti dimilikin. Sisanya adalah tinggal apakah punya tadi ya desain industri atau mungkin paten. Tapi yang paling utama salah satunya adalah merek dagang atau trademark atau orang bilangnya brand gitu ya. Itu nama, logo, tagline gitu. Sama copyright. Copyright itu tadi ya apa modul pembelajaran, terus juga UI UX tuh kategori copyright. Tapi sebenarnya lebih fokus ke websitenya bahkan software ya. Hmm. Itu Oh, kurang lebih. itu maksudnya Mm. maksudnya gimana Mas? Itu didaftarin gitu ya, copyright Yes. itu atau gimana? Oke. Kalau Oh, merek dia sistemnya adalah ini ya didaftarkan. Jadi dia harus dapat persetujuan baru dia terdaftar, harus diumumkan dulu. Sebenarnya copyright itu sistemnya announcement. Jadi teman-teman oh, selama teman-teman udah announce, ini saya announce nih tanggal segini ini punya saya gitu ya. Itu sebenarnya hak ciptanya udah melekat ke pencipta. Tapi kan oh, kayaknya kurang legit ya. Kalau cuma gitu doang, announce doang gitu. Nanti orang lain tinggal pura-pura aja. Gue juga udah announce tanggalnya lebih dulu dibanding lu gitu. Jadi gue lebih dulu dong. Makanya ada juga namanya pencatatan hak cipta di Dirjen Haki. Ada oh, PNBP-nya juga. Jadi itu sistemnya kita submit ini kita, tapi nggak dicek, nggak di ini ya beda sama merek ya. Kalau hak cipta itu cuma dicatatkan aja. Oh dia cek, oke dicatatkan. Nanti keluar sertifikat pencatatan hak cipta. oh, Jadi oke, bisa oke. juga pakai pakai juga itu lebih legit lah karena ada dokumen pencatatannya ya. Beda kalau kita cuma announce doang di medsos kan. Sekarang kan gampang banget Iya, kan iya. announce di medsos gitu. Nah, terus Yes. ini Mas, apa? Ini kelas 41 Mas. Tadi kata Mas kan minimal 3 kelas gitu. Ya. Berarti nilainya apa ya Mas kalau kayak gitu? Nah, ini apa kategorinya apa Mas bisnisnya? 41 Mas. Kategorinya Web 41 commerce. itu jasa pendidikan secara online, khusus pendidikan Oh, online dan oke. layanan pendidikan. Oh, oke. Tapi ada softwarenya kan, ada webnya ya. Ada websitenya. Aplikasi Website dan belum. aplikasi biasanya masuk ke kelas 9. Oh, tapi belum ada aplikasinya Mas. Iya, tapi akan masuk ke sana kan? Ah, ah, ah. Ya, berarti Oh, iya kan kita bicara tentang bayangin Mas. Mas sekarang belum perlu deh tiba-tiba ada yang daftarin di nama yang sama di kelas yang berbeda. Dan dia yang oh, legit, dia yang terdaftar. Ketika oh, Mas nanti gitu. buka aplikasi, Mas yang kena lawsuit. Oh, oh gitu ya, ya, ya. Makanya kita harus siapin dari awal. Ini planningnya bakal ke sini sih. At least 3 kelas itu kalau kita mau proteksi utama ya. Sebenarnya Oh, berapa bisnis gede dia sampai 5 sampai 11 kelas tuh dia daftarin yang relevan atau bahkan ada jadi future bisnisnya toh sebenarnya nilai value-nya kan kecil kan. Merek dagang oh, terutama itu value-nya langsung naik begitu kita daftarkan. Misalnya nih oh, kita coba daftarin, terus kita coba jual ke orang. Let's say kita modalin 3,5 sampai 5 juta lah. Orang tuh ada yang mau beli merek kita 10 juta, 7 juta udah pasti ada yang mau beli. Toh oh, karena value-nya naik terus. Apalagi oh. bisnis kitanya lebih gede ya. Kalau bisnis kita lebih gede ya harganya lebih tinggi. Jadi Hmm. pendaftaran merek itu bahkan value-nya langsung naik ketika setelah Hmm. kita daftarkan. Sebelum terdaftar ya. Jadi kalau merek dagang itu kalau kita masukkan, submit, itu nanti dia butuh periode kurang lebih 18 bulan nih teman-teman. Untuk sampai keluar sertifikat atau konfirmasi terdaftar. Oh, Jadi nggak bisa kayak kita submit kekurangan, Mas besok dilengkapi, nggak gitu. Duitnya juga angus tuh, PNBP-nya angus. Jadi benar-benar harus dicek dulu, kalau udah yakin baru submit. Karena kalau nggak angus, plus kita nunggu tolakan sementara yang tadi saya sampaikan, atau non-smooth registration, itu rata-rata di bulan ke-6. Bulan ketiga sampai bulan ke-6. Jadi kita udah habis waktu tuh. Bayangkan kalau kita nggak lakukan pengecekan, main daftar-daftar aja, atau bulan ke-6 hmm. tiba-tiba ada tolakan. Dan itu uang angus ya. Jadi makanya kalau untuk hak prepare dulu, kita lakukan pengecekan, penelusuran, terus pakai strategi tadi, apakah kita combine sama logo, apakah kita combine sama tagline gitu. Oh, Kita Mas tadi lakukan kalau hak cipta itu kelas berapa Mas? apa? Hak cipta itu kelas berapa? Enggak, Ada kalau hak kode? cipta dia beda-beda. Kalau Oh tadi yang gitu. kelas aplikasi program software itu kelas 9. Oh iya. Hmm. Oh beda ya. OLX. Terus kira-kira Mas, saya kan kelas online ya. Jadi ada Ya, lagi nggak Mas yang perlu diurus Mas ada untuk tentu dong. uh, Jujur aja, tadi yang pertama kelas 41 ya. yang Ini ya. 41? Kelas 41 Ah, tuh pembelajaran online. betul. Ah. Ya, yang saya lihat relevansinya lagi adalah jasa kursus atau sertifikasi.
Oh, Karena hampir semua teman-teman harus nyadar juga, even if kita digital dan online, source yang paling mahal adalah offline service-nya. Kalau loh. kita mau ngecas orang mahal, kalau kita harus bisa combine digitalisasi sama offline service. Oh, ya sekarang Jadi, sudah jalan Mas. Sekarang udah ya, ada workshop di beberapa kota yes, gitu. yes. Ya, Offline. nantinya Oh, future-nya Mas akan jadi LSP kemungkinan, lembaga sertifikasi profesi bahkan. hah? Bisa jadi LSP, ya dia ngeluarin sertifikasi. Oh iya, cita-citanya udah masuk sih Mas. Iya, nah itu Menerbitkan kelasnya udah trainer. beda lagi tuh Mas, bukan kelas Oh, pembelajaran online. Kelasnya udah kelas kursus, lembaga pelatihan kerja gitu-gitu ya. Nanti saya cek oh, deh kelasnya kelas berapa tuh. Tapi, nah kalau saya bisa bicara, kemungkinan bisnis kita tuh di 3 kelas itu salah satunya adalah misalnya kelas jasa, kelas produk, dan kelas yang termasuk digital. Hampir semua bisnis akan masuk ke metode itu ya. Salah satunya karena bisnis saya nggak masuk digital, tapi kan Anda ada di e-commerce kan? Iya, ada di e-commerce, ya berarti harus akan masuk ke penjualan online dong, gitu. oh. Jadi tadi yang 41 itu jasa ya Mas. Terus kalau 9 Betul. itu digital ya. Terus yang produk itu apa Mas? Ya, 9 itu produk tuh. Oh, 9 itu produk. Di atas kelas 35 itu masuknya jasa. Di bawah kelas itu, di bawah 30-an itu eh, produk. Oh, terus kalau digital Mas? Digital, Mas. nanti saya bantu cek ya di tim Oh, kelasnya ya. Mungkin, oh mungkin iya. akan ada sesi yang one on one, boleh kita discuss tuh. Oke, oke Mas, siap, siap. Siap. Ya, silakan. Oke. Mas Harvey, silakan Mas. Ya, halo. Jadi kan waktu saya mau mendirikan PC ini kan, PT Garda Tekno untuk Yusewa Motor, itu saya lihat paten paten logo Ya, brand ya. Nah, itu kan saya lihat contohnya yang Gojek ya. Kenapa Gojek itu punya beberapa sub-brand. Mm-mm. logo yang sama? Oh, lo Mm-mm. dia tuh punya logo yang dulu kan yang pertama banget. Ya, Kalau sekarang kan beda lagi. Itu aja udah banyak banget gitu. Itu kira-kira yang membedakan kenapa dia harus mematenkan segitu banyaknya logo? Apakah emang cuman itu kayak apa namanya lempar umpan banyak terus yang diterima yang mana duluan atau sebenarnya ada tujuan tertentu atau gimana gitu? iya, iya. Oke. Biasanya gini nih, saya ajarin teman-teman untuk coba ngecek ya. Saya coba share screen. Ini ini cara simpelnya nih. Wait, which one? Sorry. Oke, oke, wait. Share screen. Mana nih Opera? Oke. Apakah kelihatan teman-teman? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nih, teman-teman saya kasih clue, dibuka Google, buka DGIP status. Ini kalau tadi ya, Mas ini ya, tadi Mas siapa yang tanya? Ya. Eh, Harvey. Mas Harvey ya. Mas Harvey tadi mau ngelihat ada kayak Gojek nih, kita coba aja cek ya, Gojek. Oke. Nih, kenapa ada yang daftarin namanya doang, terus juga ini banyak banget ya. Ada yang gini yang ditolak nih. eh Gojek, banyak banget. Ah, jadi biasanya kita bicara tentang pemutakhiran atau ada perubahan rebranding gitu. Untuk beberapa corporate gede nih bayangin ya teman-teman ya, dia tuh udah di banyak kelas banget tuh. Satu, dua, tiga, ya mungkin 8 sampai 12 kelas tuh. Nah, kalau kita tanya kenapa mereka ada update, ini biasanya periodenya beda-beda.
Jadi memang ada yang periode di tahun awal, oke, kita daftarin Gojek. Paling aman memang kalau kalau kita punya unlimited resources ya. Alhamdulillah. Oke, eh, kita kalau punya punya unlimited resources, kita bahkan kita pisah tuh. Tulisan Gojeknya sendiri, logonya sendiri, terus tagline-nya sendiri. Itu kalau kita banyak duit. Kalau kita punya limited ya digabung logo, nama, tagline. Ya paling gampang logo dan nama. Nah, dulu Gojek pakai implementasi itu. Dia pakai tulisannya Gojek doang sama logo yang pisah. Jadi kalau ditanya, ya tadi ya ini kalau kita bicara dulu ada juga Garuda Food, salah satu klien saya gitu ya. Dia Garuda Foodnya dipisah tuh gambar Garudanya, tulisan Garuda Foodnya, atau bahkan Garuda Food yang dengan stylized font gitu. Jadi memang itu strateginya sih. Karena mereka tahu yang berharga di sini adalah waktunya. Jadi kalau mereka nggak buru-buruan daftar, ada potensi orang bisa daftarin duluan. Ini terjadi dulu di China ya, waktu iPhone ngeluarin brand iPhone. Kan udah ketakar nih kayaknya Apple akan pakai brand i di depannya. Jadi kayak iGlass, iCup, apalagi iTable gitu itu didaftarin sama banyak orang. Orang bilangnya mafia merek tuh. Nanti kalau Apple mau pakai, Apple harus beli ke mereka. Nah, untuk mencegah itu, makanya banyak banget teman-teman korporat ya, terutama yang unlimited resources, dia pasti daftarin banyak banget. Banyak dan berbarengan. Kurang lebih seperti itu, Mas Hirfa ya. Nah, ini ya teman-teman ya mau Oke. cek ya. Boleh Mas Harvey, sorry. Boleh cek di tadi ya, DGIP status. Nah, kalau mau tahu yang kelas tadi, tinggal ditulis aja SKM kelas merek. Nah, ini kalau mau sambil ngecek nih kelas merek apa aja. Tadi lembaga kursus gitu ya. Tinggal kasih search engine-nya, nanti dia keluar kelas-kelas mana aja yang related. Masih kelihatan kan ini? Iya masih Mas. Masih. Nah, ini nih contohnya nih. Materi kursusnya pun bahkan kelas 16. Ini kelas 41 kursus pelatihan, kursus korespondensi, kelas 41 udah masuk tuh. Tinggal nanti jenis barangnya berarti. Situs web nambah penggunaan perangkat lunak, kelas 42 layanan penyedia. Offline-nya malah di kelas 41 juga, Mas. Cuman perlu dicek juga ya. Salah satunya adalah jadi ada namanya kelas merek, ini kelas merek nih. Ada namanya kelas barang. Kelas barang itu adalah ini tadi ya, kelas 41 ini kelas mereknya. Barang itu adalah ini nih, ambil sekarang unlimited dulu maksimal 3. Kalau mau di atas 3 harus bayar tambahan PNBP. Kalau sekarang bisa banyak. Jadi kalau misalnya ada penambahan, misalnya tadi udah buat yang online, tambahin lagi dong apa, misalnya tadi ya, instruksi kebugaran fisik, ini juga satu kelas barang nih namanya. Dan ini banyak banget. Jadi silakan teman-teman lihat di SKM kelas merek. Coba cek nih, paling relevan apa? Rata-rata kalau startup tuh di kelas 9. Kita lihat ya. Software, perangkat lunak komputer untuk mata uang virtual, terus juga dia eh, aplikasi, rada banyak juga. Ini produk-produk teknologi lah kelas 9 tuh. Sistem OS masuknya sini, program pengoperasian komputer masuk sini, mobile apps masuk sini. Tapi ya itu SIM card juga masuk, chip silikon juga masuk, rada besar juga ya. Jadi hati-hati juga, jangan-jangan nama nama startup kita jenisnya beda, tapi kelasnya sama. Nah, hati-hati orang daftarnya namanya mikrofon gitu. Apa ininya apa kelas barangnya mikrofon, tapi di kelas 9 itu bisa-bisa kita ketolak juga di kelas 9 karena udah ada yang sama. Gitu kurang lebih. Ada yang ingin tanyakan? Mas itu setiap tambah kelas bayar gitu atau bisa sekali Ya, ngajuin banyak? kalau nambah kelas barang, nambah barang bisa. Apa? Kalau kita daftarin satu kelas, barangnya banyak boleh. Kalau kita beda kelas, bayarnya per kelas. Jadi kalau kita Oh, kita daftarin 3 kelas, berarti kita bayar 3 merek, 3 kali per kelas oh, per merek gitu. Hmm. oh, ya ya ya.
Oke. Mas, jadi kalau aplikasi kami itu nggak perlu daftar banyak-banyak itu ya, banyak-banyak logo itu ya di CIP. Eh Iya, yang paling penting Sun, satu nama dan satu logo itu udah paling ideal ya. Sisanya tinggal ini aja, tinggal kita bisa mengoptimalkan sebenarnya. Kalau kalau udah ada intention untuk ngelengkapin, begitu ada rezeki masuk ke kelas kedua, masuk ke kelas tiga. Tapi ya tadi legalku aja kita tuh punya banyak sub brand ya teman-teman ya. Mungkin tadi udah sempat saya liatin ya. Jadi kalau brand gedenya ya kita masukin brand legalku. Tapi kalau misalnya ini juga sub brand kita nih, Legal Biz ini fitur kita ya kita masukinnya juga jadi sub brand Legal Doc sama Legal Sign. Ini kan logo dan nama ya. Dan ini semua langsung kita register. Sama juga nih, teman-teman jangan-jangan nanti fiturnya juga jadi splitting. Kalau kalau saya kan pakainya kayak Gojek ya. Gojek punya GoRide, punya GoPay, punya GoFood gitu. Kita pisah juga karena emang nature bisnisnya beda. Legal Biz sama Legal Doc nggak sama. Satu on demand, satu SaaS ya kita bedain gitu. Nah ini juga kemungkinan terjadi nanti di bisnis teman-teman. Jangan-jangan nanti ada sub brandnya lagi. Nah, sub brandnya itu ya nanti harus didaftarkan ulang lagi. Dan ini rata-rata di 3 kelas lagi gitu. Jadi punya brand manajemen lah minimal. Kayak minimal tahun ini saya daftarin 1 kelas dulu. Next year mungkin akan kita cicil lagi di kelas berikutnya atau kita daftarin sub brand kita misalnya. Itu contohnya. Oke, Oke, oke. Makasih, Mas. siap. eh ada lagi mungkin sebelum kita tutup ya. Ini beberapa. Nah ini Halo, ya, Mas. ya. Yes, yes. Mau nanya ini kalau tadi ada bicara mengenai intangible aset gitu ya. Ya, Nah, itu kayak seperti merek, kemudian hak cipta dan sebagainya. yes. Itu cara menghitung kalau kita kemudian ada Valuasinya. investor masuk itu mau Yes. hitung asetnya gimana dalam rupiah gitu. Oke. Jadi memang aset intangible ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi dia harus nempel. Salah satunya misalnya kita contoh ke brand. Kalau saya let's say kasih example hari ini ke teman-teman tahu ya restoran Padang Payakumbuh ya. Misalnya Arif Muhammad kasih orang untuk pakai nama Payakumbuh untuk apa pembuatan restoran Padang. Kira-kira menurut teman-teman valuasinya berapa? Mau nggak dia dibayar 100 juta untuk kita pakai nama itu? Nggak mau Enggak. sih, kecil. Nggak kan? Iya. Karena dia nempel ke omset terutama. Atau lebih lebih parah lagi dia akan nempel ke keseluruhan usaha. Misalnya contohnya, orang mau beli atau mau pakai Payakumbuh, mungkin nilainya tadi ya dilihat dari value satu tempat Payakumbuh dibuat gitu. Nah, itu kategori misalnya satu tempat dibuatnya 2 miliar ya berarti kalau mau pakai minimal keluar uang 2 miliar. Makanya dia sistemnya sistem kemitraan atau franchise. Atau kedua, kalau mau beli gimana caranya? Salah satunya adalah omsetnya berapa dikali berapa titik. Akhirnya kelihatan, oh brand ini nilainya adalah 5 miliar. Karena satunya adalah 100 juta apa ngebuat satu outlet 100 juta, dia punya 50 titik. Akhirnya brand value-nya kelihatan tuh karena dia nempel ke salah satunya omset atau bahkan aset. Nah, sama nih, hak cipta dan lain-lain sebenarnya tapi ini juga ya, eh, ini banyak dipakai hak kekayaan intelektual ini atau banyak dipakai untuk money laundering juga sebenarnya. Karena kayak jual lukisan gitu. Kan nggak make sense. Kadang jual ya mirip kemarin makanya lagi harga NFT menggila gitu ya. Itu kan salah satu bentuk intangible asset kan. Itu kan nggak make sense, nggak ada base-nya. Lukisan ini bisa, lukisan itu kategorinya copyright atau hak cipta. Itu bisa jual bermiliar-miliar apa ininya, alas haknya atau gimana cara ngitung valuasinya. Ya dia lihat dari tadi, misalnya dia ngukurnya dari penjualan terakhir nilainya segini. Untuk penjualan 2 miliar misalnya. Lukisan terakhir yang dibuat sama pelukis itu 2 miliar dan dia ngerjainnya itu hampir 2 tahun. Lukisan ini dia kerjain lebih dari 4 tahun. Ya minimal nilainya 4 miliar lah. 2 kali lipat lukisan yang lama misalnya. Jadi memang nggak ada apa formulasi yang ini ya, yang
firm gitu tentang gimana nyetak valuasi. Tapi yang paling logik adalah dia nempel either ke aset atau ke omset. Jadi caranya kita nggak buat brand kita mahal adalah gedein omsetnya atau gedein valuationnya. Teman-teman startup tuh banyak juga yang pakai gini gitu. Berapa nilai brand saya? Brand saya nilainya ya 20 juta dollars atau 10 juta dollars misalnya. Kenapa? Karena saya punya 1 juta user dengan rata-rata pemakaian $10 gitu. Tinggal dikali aja. 1 juta user dengan pemakaian $10 ya value-nya kurang lebih 10 juta. Walaupun udah tentu pakai semua belum? Belum tentu. Ada beberapa brand yang tadi ya valuasinya pakai pakai estimated atau potential market. Mirip-mirip lah kayak kita nanti mau dapat investment saham ya kita biasanya dikasih dulu Anda nawarinnya berapa gitu. Dari mana Anda ngitung valuasinya kan banyak approach ya. Jadi sama juga tuh nanti kalau ditanya sama investor, kenapa kamu nawarin investment segini untuk berapa persen ya tinggal kita balik aja. Karena ya valuasi kita segini, kita udah punya potensial market segini, tinggal di grab, kita udah lihat lifetime value-nya atau customer lifetime value-nya kurang lebih satu customer itu belanja 1 juta rupiah di kita. Kita punya 1 juta customer. Itu kenapa kita ngerasa nilai segini worth it gitu. Kurang lebih gitu sih. Sama ya, nilai brand ini juga masih disputable nih. Karena ada beberapa katanya merek dagang bisa digadaikan di bank. Nah, bank juga bingung tuh gimana ngitung valuasinya. Ya paling gampang sih dari omset dan aset gitu. Kurang lebih gitu, Mas. Oke, Mas, terima kasih. Saya sama-sama. Ini ya, Mas tanya lagi terakhir silakan bisa silakan Mas. boleh. Boleh, Nah, boleh dong. tentang hak paten Mas, hak paten Yes. itu kan memang syaratnya cukup sulit ya, harus berdasarkan kebaruan gitu ya, belum ada apa di industri gitu ya. Yes. Tapi itu menentukannya gimana sih secara misalnya kayak saya ataupun startup lainnya pasti merasa punya fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain gitu ya. Nah, Yes. itu bisa nggak jadi paten atau Oke. sesulit itu kah paten itu atau Oke. gimana Mas? Paten ini nggak bisa dibentuk software ya. Jadi paten ini dia biasanya teknologi kebaruan di bidang sipil, mekanikal, elektrikal, atau bahkan obat-obatan. Jadi ada fungsi yang baru gitu. Mekanikal paling banyak bahkan. Jadi kalau tahu paten yang paling banyak itu ada di mana? Di dapur rumah kita. Itu banyak patennya tuh. Knob itu paten, terus juga engsel itu paten. Ada berapa yang panci bisa dibolak-balik tuh happy call itu juga paten. Atau ya alat tulis kita ini contohnya ya paten sederhana gitu apa pensil yang di belakangnya ada penghapus. Nah, kalau kita bicara tentang teman-teman yang di bisnis IoT cocok banget nih tentang paten. Tapi kalau teman-teman yang masih kategorinya software rata-rata nggak ada patennya. Mereka cuma kategorinya hak cipta aja. Hak cipta atau potensi di brand aja. Jadi paten ini emang kebaruan fungsi ya. Ada paten yang dimilikin tuh salah satunya tentang ini ya advertising berjalan. Jadi dia juga buat mobile advertising. Salah satunya patennya kalau teman-teman bisa lihat kalau ada driver ojek yang belakangnya ada papan reklame itu bentuk patennya. Tapi yang didaftarkan adalah fungsi yang baru yaitu advertising berjalan. Itu dua hal yang beda tuh. Kalau bentuk dia nempel di belakang atau bracket yang ada di belakang motornya itu bentuknya nanti masuk di kategorinya desain industri. Tapi fungsi kebaruannya adalah fungsi advertising. Jadi betul kalau di paten ya kita harus pintar-pintar pakai deskripsi paten. Even saya sarjana hukum, kadang kalau paten saya butuh orang engineer karena kita butuh mereka membantu mendescribe fungsi yang berupa visual menjadi tulisan gitu. Paten tuh quite difficult lah. Bisa sih daftar sendiri ya, tapi tadi ya paten itu lumayan mahal, paling mahal di antara semua yang lain di sini ya. Konsultannya pun paling mahal karena ya tadi dia kategorinya dia kalau kita dapat monetize-nya nilainya juga berkali lipat gitu. Nah, sistem kebaruannya atau inovasinya memang dia harus novelty atau ada kebaruan. Tapi kan kita bisa lihat juga ada beberapa inovasi yang udah apa public domain udah habis masa patennya. Jadi paten itu nggak bisa diperpanjang ya teman-teman ya. Paten sederhana itu 10 tahun, paten biasa itu 20 tahun. Setelah itu mereka wajib jadi milik publik. Jadi kalau teman-teman yang pengen ini teknologinya saya pengen kuasai sendiri gitu ya.
ya jangan dipatenkan, mendingan dibuat jadi rahasia dagang. Karena kalau paten dia belong to society ya, dia harus jadi milik publik. Jadi begitu masa berlakunya habis, nggak ada perpanjangan. Dia wajib untuk jadi publik. Nah tadi jangan-jangan paten kita nothing new under the sky ya. Jadi di dalam paten kita biasanya ada paten orang lagi. Contohnya misalnya patennya adalah mobil gitu ya. Di dalam mobil kan dia ada paten tentang pengereman, ada paten tentang ban, ada paten tentang gear gitu ya. Jadi di dalam satu paten biasanya ada komponen paten-paten lain biasanya. Tinggal kita bisa buktikan kalau yang ini udah nggak relevan atau bahkan dinilai dari prosentasenya berapa persen paten lain ada di dalam paten kita. Memang ini quite complicated lah kalau bicara paten, tapi emang ini value-nya paling tinggi. Ya Hmm. sebenarnya bisa Jadi eh, bisa ini sih, bisa argue. Kadang merek juga bisa lebih mahal dibanding paten. Iya Mas, jadi kalau untuk fungsi tadi Mas, kebaruan Yes. fungsi ini kan Ya, tadi Mas menyebutkan advertising berjalan gitu Mas. Nah, ya, sebetulnya di kelas online ini saya punya fitur itu Mas untuk advertising di mana member itu kelas hmm, online kan kebanyakan belajar doang, tapi ya, di sini ada marketplace-nya Mas. Jadi member itu bisa jual produknya, ya. jasanya atau Tapi nggak apapun. bisa Nah Mas, itu dia harus ada toolsnya tuh, ada inovasi oh, teknologi. Oh gini, ini komponen penting dalam paten. Jadi paten itu harus memenuhi 3 unsur. Pertama, dia harus novelty, baru. Kedua, dia harus punya namanya inventive step, gitu ya. Ada langkah penemuannya. Jadi nanti inventive stepnya harus kita masukin. Nggak bisa ujuk-ujuk. Contohnya misalnya yang ini ya, apa getah pohon kedondong bisa nyalain listrik gitu, itu nggak bisa ujuk-ujuk tuh. Kita harus kasih lihat, oh getahnya dibuka, terus juga berapa kekentalannya yang bisa nyalain listrik gitu. Jadi harus ada inventive stepnya. Kategori ketiga, dia harus mass production, bisa diproduksi secara massal. Jadi kalau kategori gini, emang software nggak termasuk paten. Paten oh. itu bentuknya produk berarti kan. Kalau kalau dia bilang harus industrial ini ya, applicable atau bisa diimplementasikan secara industri, berarti kan kita lihat ini produk industrial gitu. Makanya paling banyak tuh sipil, mechanical, electrical gitu sama obat-obatan ya. Kalau software mostly enggak sih. Even fungsinya baru banget kecuali emang softwarenya bisa ngidupin manusia gitu. Tapi kan pasti ada toolsnya kan. Makanya IoT. Oh, gitu. Kalau kalau Internet of Things cocok Mas. Misalnya nanti masuk ke VR, masuk ke tambahan lain ya. Ada tools hardware-nya kemungkinan bisa dipatenkan. Kalau nggak ada hardware-nya susah. Oke Mas, makasih. Siap. Oke. Wah, udah hampir jam 9 nih. Thank you, proaktif. Ada lagi silakan. Kita habisin 15 menit nih, nanggung. Mas Dedi udah bisa ini mungkin mau sharing tentang Starfindo-nya. Jadi mungkin juga nanti akan ada ini lanjutan ya, terutama topik-topik lain yang keren-keren banget juga. Dan mungkin juga kalau difasilitasi nanti kita bisa ada one on one. Jadi silahkan yang mau nanya lebih lanjut atau boleh juga ini ya lewat IG juga boleh atau media sosial juga boleh atau nanti Japri langsung boleh. Oh ya, silakan Mas Ibrahim. Ya, saya mau nanya. Tadi kan sebelumnya dibilang tuh kalau misalnya untuk software itu nggak bisa dipatenkan kan ya? Ya, bukan Nggak dipatenkan karena maksudnya kayak eh, fitur-fitur gitu. ya fitur itu masuknya kategorinya tuh tetap copyright. Jadi Ah, keseluruhan bentuk webnya. nggak. Jadi yang saya mau nanya ini, misal kalau Ya, ada kita buat aplikasi yang punya fitur yang hampir sama dengan aplikasi lain, apakah ada ya, kemungkinan itu bisa apa kena legal atau gimana? ya, enggak. Kecuali emang kita nyontek apa ininya apa codingnya. Kita Heeh. ketahuan nyontek codingnya, kita ketahuan ngebajak programmernya, potensi kena gugatan. Tapi kalau Oke. kita nggak ada hubungan, tiba-tiba ketemu sama ya atau bahkan influence by gitu ya. Ah, Gojek kan juga ngikutin Uber, model bisnisnya sama. Terus juga Airbnb apa ini juga ngikutin Airbnb kan, misalnya Airi atau ini ya. eh, Ya banyak lah. Tapi intinya model bisnis, terus juga fungsi yang kayak gitu nggak bisa ini ya, nggak bisa eksklusif. hmm, Jadi bisa diduplicate gitu. Tapi ya tadi yang penting tuh bukan ngelanggar NDA ya teman-teman. oke, Kalau oke. misalnya kita dapetin fungsinya karena kita dapetin orang mereka gitu, kita hijack gitu. Itu ada kemungkinan pelanggarannya bukan hak kekayaan intelektual, tapi pelanggarannya non-disclosure atau larangan pengungkapan.
atau kategori non competitionnya yang kena gitu. Oke, oke. Saya sebelumnya saya pernah dengar ada kayak misalnya beberapa Hmm. algoritma yang dipatenkan itu mungkin apa dari berdasarkan itu tuh saya asumsikan tuh ada Copyright, copyright. kemungkinan kalau Bukan ada paten. ya kalau misalnya ada sesuatu yang dipatenkan tuh apa saya kira tuh bisa menjadi apa bahaya legal sih kalau Iya. apa. Mostly dia bukan dipatenkan, dia kayaknya kebocoran. Jadi kalau Hmm, algoritma itu kan begitu dia bocor, ya udah orang bisa nikmatin aja. Kan itu hitung-hitungan. hmm, Fungsi ini bisa jadi ke sini karena hitungannya bocor. Dan biasanya kenanya tuh bukan pasal pelanggaran haki, tapi pelanggaran non-disclosure. Ada kemungkinan orangnya nggak sengaja ngebocorin gitu, atau bahkan sempat kena hijack gitu ya, kena ke keambil datanya, makanya dia algoritmanya kan nyebar keluar. Kategorinya mirip kayak rahasia industri itu, apa? Rahasia dagang sih. oke, oke. Jadi Tapi nggak misalnya bisa. kalau Hmm. jadi kalau misalnya ada kayak misalnya rahasia dagang yang bocor kayak gitu terus perusahaan lain copy itu apakah yang kena legal tuh yang membocorkan NDA-nya atau perusahaan yang mengcopy tersebut? Yang membocorkan, yang Oke. mengkopinya mah dapat dapat ini aja dia, dapat blessing aja. Makanya Oh. mendingan didaftarin. Kalau kita daftarin, ini contoh juga ya. Hak cipta yang didaftarkan jadi merek dagang. Kadang juga kayak karakter orang, karakter kartun, itu kan sebenarnya hak cipta ya. Hak Hmm. cipta itu punya limitasi, yaitu 70 tahun sejak penciptanya meninggal. Tapi teman-teman lihat deh, Walt Disney itu udah meninggal udah lama, di atas 70 tahun. Tapi kita nggak boleh pakai Donald Duck, Mickey Mouse, karena memang dia daftarkan jadi merek, dia pindahkan rezimnya tuh, dia pindahkan jenisnya. Yang tadinya copyright dia geser jadi merek dagang. Nah, memang ada potensi ke sana kalau memang kita bicara tentang awalnya kita coding walaupun belum ada ya. Tapi kayak yang bisa digeser lagi salah satunya adalah botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola itu kan awalnya copyright ya, hak cipta. Sekarang udah jadi merek dagang tuh. Namanya merek dagang 3 dimensi. Bentuknya kayak botol. Hmm. Jadi ada beberapa cara sih, tapi yang kalau saya fokuskan minimal yang kita punya itu kita proteksi dulu. Potensi ada eh, apa pendomplengan atau bahkan tiruan dari yang lain. Nah, kita harus telusuri itu. Yang penting kita udah punya haknya secara hukum, kita punya sertifikatnya dulu. Mereknya merek punya kita atau bahkan hak ciptanya udah dicatatkan atas nama kita. Jadi lebih gampang kalau kita mau kasih somasi, kurang lebih gitu sih. Oke, cukup jelas. Terima kasih. Siap. Oke. Mas Dedi mungkin mau sedikit terkait Starfindo, Mas. Pas dulu Mas, lagi sibuk Mas, sorry Mas. Oke, oke. Guys, mungkin saya bantu jelasin ya. Oh, teman-teman di sini mungkin udah jadi anggota Starfindo. Udah belum? Mas Ya udah. Yuda? Sudah, Mas, sudah. Sudah. Oke, udah tahu ya. Jadi ya, Starfindo itu adalah perkumpulan startup for industry. Di sini teman-teman yang udah pernah ikutan startup for industry-nya Kemenperin juga bisa bersosialisasi dan berorganisasi nih. Opportunity-nya banyak banget. Starfindo tuh punya banyak apa ini ya relasi dengan chapter-chapter atau bahkan komunitas lain. Terakhir tuh Pak Ketum bawa juga kesempatan untuk expo di Korea dan lain-lain. Jadi sebaiknya coba ikutan Starfindo. So far kegiatannya cukup seru dan memang karena banyak multidisiplin. eh, jangan jangan bingung juga ya kalau misalnya di situ ada kompetitor saya nih di dalam sini atau kadang terlalu homogen gitu ya kok SAS-nya banyak misalnya ya nggak perlu khawatir karena sebenarnya opportunity-nya nggak hanya di satu industri gitu dan kadang kita bisa learning atau bahkan kolaborasi jadi kalau masuk Starfindo aktivitasnya cukup seru sih dan mungkin nanti kita akan sharing lagi ya kalau emang ada kegiatan-kegiatan seru nih di grup Starfindo-nya yang belum daftar coba cari tahu tentang Starfindo lewat Instagramnya mungkin. Oke, Mas Yuda masih angkat tangan nih atau masih ada yang mau ditanyain? Mungkin ini Mas mau tanya, Boleh, jadi silahkan. legalku ini apa maksudnya Starfindo itu menyediakan asistensi legal nggak sih Mas? Atau gimana Ya, sih? kita bisa lakukan kelas one on one sebenarnya, tapi nanti ada limitasi ya lah. Ya, beberapa hal ya, misalnya kayak consultation atau bahkan arahan bisa kita dampingin melalui Starfindo. Terutama saya megang di biro hukumnya. Tapi tadi ada beberapa hal kan yang memang harus keluar biaya PNBP atau bahkan keluar akta ya mungkin nanti baru keluar secara komersil. Tapi biasanya disampaikan di awal kok.
Tapi itu salah satu fasilitas yang bisa dipakai ya. Kalau teman-teman misalnya saya lagi dapat kesempatan untuk pitching nih, kira-kira aspek legal apa yang rada, atau bahkan ada teman-teman yang udah lagi due diligence nih, udah ada investor yang minat dan lagi mau melakukan pengecekan. Ya tinggal kita buat appointment aja di gedung Starvindo ya di PD. Nanti kita bisa discuss kira-kira yang perlu dipersiapkan teman-teman untuk due diligence apa aja. Itu sih harusnya sih nggak berbayar ya. Justru itu fasilitas kalau join Starvindo. Karena kita sesama member tuh. Dan kita juga happy kalau member Starvindo dapat investment, berarti Starvindo-nya kan positif gitu secara komunitas. Kurang lebih gitu sih. Nanti boleh banget tinggal dibuat appointment-nya. Kebetulan saya yang pegang biro hukumnya juga. Jadi bisa Oke, Mas. contact me direct atau lewat Pak Ketum atau lewat ini di IG-nya juga bisa. Reachable kok. Oke, Ya, makasih banyak, Mas. Sangat siap bermanfaat, Mas. sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Izin dong kita foto bareng ya. Terima kasih nih udah dengerin sampai akhir. Ya. Semangat, semangatnya tinggi banget. Boleh diturunin tangannya Mas Yuda, pegel tuh nanti. Gimana sih? Tunggu. Bentar. Udah? Oke, Ya. Mas Ari Bimo, Mas Ibrahim, saya izin ini ya. Oke, mungkin masih sambil perjalanan. Satu, oke. Mas Ibrahim lagi buka nih. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Semangat, masih banyak lagi sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Makasih, sesinya, Mas. Mas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Mantap Mas, gitu. Thank you Mas Alfon, teman-teman.